telanjang di depan pacar temenku. Mantap. Iya, oke. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Kalian tuh ngerti nggak tentang boundaries atau area yang boleh dilewati sama orang lain atau area yang nggak boleh dilewatin sama orang lain kayak gitu. Nah, habis ini kita ada cerita nih yang benar-benar menggemparkan karena ada orang yang boundariesnya dilampaui oleh orang lain sehingga sampai ngelihatin itunya. MID asshole. MID asshole karena tidur telanjang di atas selimut untuk ngasih pelajaran sama ceweknya teman sekamarku. Verdict di awal. Iya. Ngasih pelajaran dengan cara tidur telanjang. Asshole. Oke, asshole ya. Aku cowok umur 21 tahun, tinggal bareng sama temen deketku dari kecil. Cowok juga umur 22 tahun, dan kita udah tinggal bareng sejak 2 tahun. Sampai minggu lalu, semuanya tuh baik-baik aja di antara kita. Tapi baru-baru ini dia punya pacar baru, cewek umur 23 tahun. Dan cewek itu benar-benar kelihatan baik kecuali sama satu hal. Kayaknya dia gak suka banget gitu ngetuk pintu. Oh, gitu jadinya. Pacarnya dan aku punya cukup banyak kesamaan. Dan aku sebenarnya suka ngabisin waktu sama dia. Tapi ada hal yang ganggu aku saat dia tuh suka nerobos masuk ke kamarku tanpa ngetuk pintu duluan. Sekarang dia nggak pernah lagi nyuruh aku buat ngelakuin hal yang nggak diinginkan. Biasanya aku cuma santai-santai aja kan di kasur atau belajar di mejaku. Tapi seenggaknya pada 7 kesempatan lainnya, cewek tuh rutin ngelakuin hal ini di pagi hari, yaitu nanyain apa aku mau kopi. Aku tuh kalau tidur nggak pakai baju. Jadi sebelum kejadian yang terakhir, aku selalu tidur di dalam selimut dan cewek itu nggak ngeliat apa-apa jadinya. Aku selalu bilang kalau dia nggak ngetuk, dia bisa ngeliat loh nanti. Terus dia cuma ketawa aja, terus bilang kan enggak. Tapi waktu dia nginep minggu lalu, untuk menegaskan apa maksudku, aku pun sengaja tidur di atas selimut dan tetap nggak pakai baju. Bener aja, cewek itu nerobos masuk jam 7 pagi, gak pakai ngetuk, dan dia nanya apa aku mau kopi. Terus dia ngelihat ituku. Dia pun langsung keluar dari kamar dan gak ngomong sama aku seharian. Terus teman sekamarku narik aku dan bilang kalau aku bener-bener udah rusak. Nuduh aku sengaja buat ngeliatin badan telanjangku dan nunjukin kalau aku tuh sebelumnya emang udah pernah ngancem ceweknya. Aku bener-bener cuma bilang, oke, tapi gimana kalau aku gak ada selimut? Terus kamu ngeliat semuanya sebelumnya. Sekarang mereka ngasih tahu orang-orang kalau aku adalah bajingan sakit jiwa yang sengaja telanjang sambil tiduran buat nunggu-nunggu cewek itu masuk. Karena dengan kayak gitu mereka bilang aku bakal dapat kepuasan. Dan aku tuh kayak, ceritanya jadi kayak gitu? Am I the asshole? Menurutku sih enggak ya, karena kan dia udah jelasin apa susahnya sih ngikutin aturan di rumah itu kalau mau masuk ngetok pintu. Kita udah berkali-kali loh kena masalah ini terus-terusan waktu kita tinggal sama orang lain kan. Kayak nggak ada ngetok pintunya sama sekali. Iya. Dan itu tuh kondisi-kondisi yang kacau. Kayak kita di rumah ini emang sengaja cuman berdua. Kamu tuh sengaja kayak gak mau pakai celana karena misalnya panas kayak gitu kan. Terus kamu cuma pakai celana dalam doang, jalan-jalan gitu, terus tiba-tiba masuk gitu. It doesn't make any sense kayak gitu kan orang-orang ini. Yang aku lihat dari orang ini, dia cuma pengen ngasih pelajaran ke cewek itu. Cuman ya yang aku tujukan tuh, kamu tuh nggak boleh masuk tuh biar nggak ngeliat aku telanjang, bukan malah aku ngasih lihat kamu telanjang kalau mau masuk kayak gitu loh. Iya, makanya ceritanya kan diputar-putar jadi seolah-olah kayak gitu kan. Padahal ini kan masalahnya cowok ini cuma pengen dia tuh punya privacy di kamarnya dia sendiri. Jadi dia pengen punya say in whoever comes in gitu kan. Dia punya kontrol.
Jadi siapapun yang pengen masuk ya harus ketok dulu. Jadi dia bisa ngontrol, oh aku harus pasang selimut atau aku harus apa, atau jangan masuk atau gimana gitu kan. Sedangkan si cewek ini tuh bener-bener kayak yaelah kayak gitu kan, kayak ngapain kayak gitu. Dan ternyata setelah cowok ini ngebuktiin bener bahwa ternyata selama ini dia pakai baju itu gara-gara dia pakai selimut itu gara-gara ada cewek ini. Sedangkan dia misalnya kalau lagi nggak pengen pakai selimut gimana kayak gitu kan, kayak mau nunjukin aja gitu bahwa the worst case scenario itu beneran bisa kejadian kayak gitu. Makanya kita berdua pun juga, aku kan sangat tidak suka sama tamu yang nginep di rumah kita kan, karena kita tuh kan udah terbiasa berdua dan apa ya, kita sangat-sangat enjoy sama freedom kita gitu loh. Yang mungkin orang-orang tuh cuma bisa ngerasain ketika mereka itu single, atau bahkan single pun belum pernah ngerasain karena mungkin tinggal bareng sama orang lain kayak gitu-gitu. Jadi mungkin bagi orang-orang ini lebay, kayak ya namanya orang lagi dalam rumah ya harusnya pakai baju dong kayak gitu kan. Padahal kan ya ini rumah kita, ya rulesnya kita yang bikin dong. Jadi kayak kita pengennya tidur nggak pakai celana luar, misalnya pakai celana dalam doang. Terus kita bangun tidur tuh kayak ya kelunturan kayak tuyul gitu, kayak celana dalam doang dan nggak pakai celana, kayak itu hak kita gitu kan. Dan kita cuma mau pakai dalaman doang, atau malah kita mau mandi kita lepasnya tuh di dapur biar deket sama tempat cuci baju kayak gitu kan. Terus kita jalan telanjang gitu ke dalam kamar mandi. Kayak ya udah itu hak kita nggak sih, orang di rumah kita sendiri kayak gitu. Sedangkan kalau orang lain tuh mungkin ya norma di rumah masing-masing nggak terserah ya, karena ya aku dulu tuh aku sering banget ngelihat orang tua aku juga keluar masuk kamar mandi pakai handuk gitu kan, terus dari kamar mandi ke kamarnya mereka, padahal itu kan ngelewatin ruang tamu. Ya pasti anak tuh kan ngelihat, dan nggak tahu sih menurutku kayak kayaknya nggak normanya gini deh kayak gitu loh, ngelihat orang-orang telanjang lewat-lewat gitu. Nah disitu kan makanya aku sendiri tuh kayak kita tuh udah memilih loh untuk tinggal tuh private doang, berdua doang, gak punya anak, jadi nggak ada yang kita sungkanin buat ngeliat tuh telanjang. Terus kita juga nggak bawa orang tua kita tinggal bareng, jadi nggak ada sungkan-sungkan gitu. Jadi kita pengennya level of privacy kita tuh sangat tinggi sih. Makanya waktu itu aku kaget banget kan yang waktu aku nggak pakai celana gara-gara emang lagi panas kan. Terus tiba-tiba ada yang masuk pintu nggak ngetok nggak, padahal kita punya bel rumah gitu, langsung nyet masuk kayak gitu. I mean like aku ngerasa violated banget sih itu. Dan ya ketika aku kasih tahu ke dia kan, kamu tuh kalau mau masuk harus ketok dulu, aku ini nggak pakai celana. Terus dia kayak kaget gitu loh, hah ngapain nggak pakai celana kayak gitu loh. Jadi orang-orang itu mengasosiasikan kan mungkin kayak kalau lepas baju tuh udah ke arah yang mungkin seksual atau kayak gimana, yang mana itu kan nggak sepanjang hari berarti mestinya kayak gitu. Padahal bagiku sih itu cuma perkara kenyamanan kita aja kan. Iya, itu yang aku pikirin kayak itu kan tujuan kita orang ngetok. Itu yang aku aneh dari orang ini sih aslinya. Tujuan kita kalau ngetok itu adalah supaya kita nggak dilihat misalnya cuma pakai celana dalam doang, telanjang atau apa gitu kan. Nah tapi dia menunjukkan ketelanjangan dia sama orang yang nggak ngetok. Jadi kayak tujuanmu adalah diketok supaya dapat privasi, tapi kamu malah membuang privasimu itu. Paham nggak sih? Hukumannya tuh aneh menurutku. Kayak yang harus kamu lakukan tuh yang lebih ke arah kayak marah karena privasimu bolak-balik di violate gitu. Oh, jadi maksudnya jangan nunggu-nunggu cewek ini masuk sambil kamu telanjang di atas selimut. Tapi kalau emang kamu lagi udah bangun ya udah ke bawah selimut, itu marah. Dan each time kamu harus marah, kayak tiap pagi cewek itu datang nawarin kopi kamu marah gitu. Bilang aja kayak I don't give a fuck about your coffee, you know, just don't go into my room kayak gitu aja kan. Kelar sebenarnya, dibandingin harus malah nunjukin, malah flashing kayak gitu kan. Kecuali kalau dia nggak pakai baju di atas selimut dan dia kondisi lagi tidur, benar-benar masih merem, terus cewek ini buka pintu, nah itu masih logis sih. Maksudnya kayak dia nggak merencanakan kayak gitu kan. Iya, problemnya dia merencanakan. Nah, iya itu sih yang aneh sih. Kayak alasan banget ya jadi kesannya ya. You're an asshole. Ya, aku tetap sama Verdiku berarti di awal. Oke, jadi ini ada yang komen nih. Kayaknya cewek itu deh yang asshole, terus-terusan robos masuk terus ke kamarmu.
Padahal dia tahu kalau kamu kan tidurnya nggak pakai baju. Malah dia tuh ngasih tahu orang-orang kalau kamu tuh yang brengsek karena kamu ngira dia tertarik ngeliat kamu telanjang. Dan ternyata dia suka sama itu. Tuh. Terus ada yang bilang, exactly. Kebanyakan orang tuh kan bakal ngerasa malu kalau mereka tuh hampir ngeliat orang telanjang kayak gitu kan. Jadi harusnya kan dia sengaja harusnya next time nggak ngelakuin itu lagi. Tapi anehnya cewek ini malah ngerasa hal itu kayak fun gitu loh setiap saat. Jadi dia tuh kayak ngelakuin itu terus. Kalau menurutku sih justru cewek itu emang pengen deh ngeliat. In a way ada kemungkinan kayak gitu sih. Kayak cewek ini tuh playfully masuk situ kan selalu ngeliat cowok ini dalam kondisi telanjang dan pakai selimut kan. Kayak cuma pengen main-main aja kayak gitu. Kayak ih lucu kayak gitu loh maksudnya. Nggak sopan kan. Kayak ya ngeselin lah kayak gitu kan cewek itu. Tapi problemnya cewek ini udah menghancurkan persahabatan dua orang yang udah temenan dari kecil dan udah tinggal selama 2 tahun nggak ada problem gitu loh. Oke, ada lagi yang komen. Cewek itu sengaja. Sejujurnya ya, aku tuh malah jadi mikir kalau cewek itu tuh sebenarnya pengen loh ngeliat kamu tuh telanjang. Kayaknya pacar teman sekamarmu itu ada rasa deh sama kamu. Cewek itu benar-benar annoying banget sih. Dia itu harusnya bisa ngargain batasan orang lain. Apalagi kan kamu udah pernah bilang tentang hal ini ke teman sekamarmu dan juga ke cewek itu. Aku berharap orang lain bisa ngerti sih kalau cewek itu tuh udah ngerebut privasimu dan dialah asshole-nya. Kayaknya nggak ada temenku di sini. Semua orang pada nggak setuju sama aku. Kalau menurut aku soalnya ya cewek itu salah, tapi kita harus tahu bahwa ini adalah tempat private-nya cowok ini. Jadi kalaupun cowok ini emang literally nunggu cewek itu masuk untuk lihat dia telanjang, itu haknya dia karena ini kan kamarnya dia gitu. Iya, masuk akal banget. Cuman menurutku kayak yang kamu lakukan adalah memprotek supaya kamu tuh nggak dilihat kayak gitu kan. Jangan-jangan sebenarnya dia tuh memprotek cewek ini dari ngelihat dia telanjang selama ini tuh. Bukan yang dia malu dilihat telanjang, bukan. Dia memprotek agar jangan sampai cewek ini ngelihat dia telanjang tuh. Akhirnya dia menghukum cewek ini dengan melepas proteksi itu. Kayak gitu. Kayak ya sebenarnya aku nggak problem lihat telanjang, mungkin kalau dia kayak gitu. Cuma dia kayak kan ini kan pacarnya temanku sendiri ya, masa dia ngeliat aku telanjang sih kayak gitu. Jadi dia ngeprotek itu tadi. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.